Selamat pagi, saudara, kembali berjumpa di Kompas Bisnis Sapa Indonesia Pagi. Saya Paskalis Siswari. Saudara, tadi sebelum saya siaran, saya sempat lihat-lihat berita, baca-baca handphone. Nah, ada yang menarik saya baca di Kompas e-newspapernya. Jadi ada tulisan soal cek lebih dekat. Jadi ketika saya baca, saya dalami lagi, saya jadi kesindir nih. Karena itu ternyata ngebahas soal kesehatan keuangan atau kesehatan finansial Anda. Saya mau tunjukkan kepada Anda juga, siapa tahu Anda tersindir kayak saya. Karena ternyata kesehatan keuangannya juga, harus dicek lebih dalam nih. Nah, kita akan tunjukkan kepada Anda, saudara. Jadi cek lebih dekat, ini tulisannya, selamatkan Indonesia. Ternyata selamatkan Indonesia ini bukan karena besok Indonesia mau ulang tahun ke-77, jadi kasih selamat gitu. Tapi selamatkan Indonesia dalam arti sebenarnya. Jadi bagaimana cek lebih dekat ini mau menyelamatkan Indonesia karena ternyata masih banyak angka-angka di literasi keuangan Indonesia yang masih jauh dari kata ideal. Ada angka 17, 8, dan 22. Dari hasil cek lebih dekat ini, ternyata saudara, angka ini mengandung arti yang lebih dalam soal keuangan. Jadi dari sebuah survei dilakukan, 17% ternyata yang baru punya pendapatan pasif. Lalu angka 8% adalah mereka yang disurvei yang menggunakan uang sesuai anggaran. Kecil sekali ya, hanya 8% dari yang disurvei. Dan di angka 22 ini baru 22% orang yang paham produk investasi. Jadi angkanya sebenarnya kecil banget dari angka ideal sebuah literasi keuangan yang cukup sehat. Bagaimana dengan Anda? Pernahkah Anda mengecek kesehatan finansial? Nah, Anda bisa mengecek lebih dekat lagi, saudara, dengan kesehatan finansial melalui OCBC NISP Financial Fitness Index 2022. Akan kita bahas pagi ini bersama Amir Wijaya, Marketing and Lifestyle Business Division Head OCBC NISP. Saya akan panggil Pak Amir pagi ini. Halo, Pak Amir, selamat pagi. Hai Mbak Paskalis, selamat pagi. Oke, ini cukup menarik karena angkanya sama ya, 17, 8, 22 dengan hari ulang tahun dan hari kemerdekaan Indonesia yang jatuh pada hari besok. Ya. Nah, pertanyaannya, kenapa OCBC NISP Financial Index ini menjadi indikator yang cukup penting? Ini juga salah satu hasilnya ya? Ya, jadi Financial Fitness Index 2022 ini merupakan survei tahunan yang kita bikin dari OCBC NISP untuk Indonesia. Dan memang kalau kita lihat survei ini sangat penting karena kita merupakan pengen melihat gimana sih potret masyarakat Indonesia dalam perilaku dan sikap mereka sehari-hari di manage keuangannya. Salah satu contohnya misalnya, mereka bisa nggak sih memiliki porsi dari gaji mereka untuk nabung atau investasi, atau mereka sudah punya dana darurat atau belum. Dan survei ini memang kita lakukan di hampir di 5 kota besar Indonesia. Dan untuk mereka yang antara umur 25 sampai 35 sudah punya pendapatan di atas 5 juta dan sudah memiliki rekening bank. Tapi kenapa survei ini penting? Karena kita melihat bahwa banyak sekali mereka sebenarnya masih perlu berbenah dan Indonesia. Maka kita bilang masih perlu segera selamatkan Indonesia. Nah, survei ini merupakan tahun yang kedua. Di tahun 2021 sebelumnya kita juga sudah melakukan survei ini dan kita ingin memberikan gimana sih udah makin baik nggak nilai kesehatan finansial yang ada di masyarakat Indonesia gitu, Mbak Paskalis. Pertanyaannya ini kalau ngelihat dari perbandingan 2021 ke 2022 sebenarnya ada peningkatan ya Mas ya, 2,34 poin menjadi 40,06. Apakah ini indikator yang baik untuk kesehatan finansial dari orang-orang yang tadi disurvei? Jadi kalau kita lihat di tahun lalu di survei yang sama, kita melihat angkanya memang masih di sekitar hampir 37-an gitu ya. Lalu tahun ini kita naik ke 40, memang naik sekitar 2% sekian basis poin. Memang ini angka yang cukup menunjukkan baik ya, habis setelah pandemi angka kesehatan finansial juga membaik. Tapi kalau kita lihat lebih jauh, masih banyak angka-angka yang cukup mengkhawatirkan. Misalnya hanya 26% dari masyarakat Indonesia yang baru punya dana darurat. Dan banyak juga dari mereka yang misalnya tadi ya 8% sesuai anggaran. Dan bahkan ada hampir 70% sekian yang masih pengeluarannya itu belum termanage dengan baik dan hanya ngikutin gaya hidup aja. Jadi kita melihat masih banyak wake up call yang harus dilakukan. Survei sejenis yang dilakukan di negara Singapura, angka kesehatan finansial itu hampir mencapai 60. Angka kita masih, even yang udah di tahun yang udah membaik ini masih 40. Jadi masih jauh dikatakan dari angka ideal. Jadi di
Dirgahayu Republik Indonesia 77, kita memang ingin membuat satu wake up call ini bahwa yuk kita bisa bangkit sehat finansial, gimana Indonesia jadi lebih financial fit, pribadi-pribadinya jadi lebih sehat finansial, dan survei ini ingin mengajak itu semua mengingatkan bahwa ada banyak sekali masyarakat Indonesia yang perlu berbenah. Gitu. Untuk kesehatan finansialnya. Yes. Tadi ada angka 8% dari yang disurvei yang menggunakan keuangannya sesuai anggaran, kayaknya saya masuk 8% itu Mas kalau disurvei. Lalu juga ada beberapa hal yang tadi cukup menarik, baru 17% yang punya pendapatan pasif. Tapi ada hal-hal lainkah yang di-highlight di Financial Fitness Index ini Mas untuk tahun ini? Ya, yang kami suka dari hasil Financial Fitness Index Indonesia tahun ini adalah terjadi kenaikan yang cukup signifikan, hampir sekitar 4 basis poin. Mereka yang punya gaji antara 5-8 juta, actually kesehatan finansialnya membaik. Tapi mereka yang punya gaji sekitar 40 juta ke atas, justru kesehatan finansialnya, skornya itu turun secara signifikan, hampir 5 basis poin. Ini menunjukkan bahwa ada satu finding yang bagus ya, bahwa stigma kalau kita pendapatannya makin banyak, gaji kita makin besar, apakah artinya kita akan lebih sehat finansial? Ternyata enggak. Karena memang itu kembali lagi ke bagaimana kita punya habit yang baik terhadap keuangan kita. Dan ini juga memberikan sesuatu hal yang positif bahwa mereka pun yang belum bergaji besar atau berpenghasilan besar punya chance yang sama untuk jadi lebih sehat finansial. Karena ini bukan tentang punya pendapat yang lebih besar, tapi dari apa yang kita punya, kita bisa kelola dengan lebih baik. Dan artinya semua orang punya hak untuk jadi lebih sehat finansial. Dan di momen kemerdekaan ini semua orang bisa bangkit sehat finansial dan lebih merdeka finansial. Karena bukan lagi masalah gaji atau pendapatan, tapi bagaimana dia manage keuangannya dengan lebih baik. Oke, itu yang harus di-highlight, merdeka secara finansial. Karena kita bicara soal kemerdekaan Indonesia yang akan jatuh besok, untuk pribadi kita masing-masing, merdeka secara finansial tentu bukan hal yang mudah juga untuk dicapai, karena PR-nya banyak banget. Untuk anak muda Indonesia berarti Mas Amir, nih boleh tips kah? Gimana sih caranya, atau mungkin bagi yang belum mau mulai nih untuk bisa menyehatkan keuangan mereka, boleh bagi tipsnya buat mereka supaya bisa merdeka? Jadi di Nyala OCBC NISP, kita selalu sebut ada yang kita sebut dengan cek, cus, dan cuan. Kenapa kita bilang cek ini penting? Selain memang kita sudah menyiapkan riset ini untuk Indonesia, kita juga sudah siapkan check up gratis buat semua pribadi masyarakat Indonesia untuk tahu sebenarnya dia sehat nggak secara finansial. Mereka bisa akses ke website kita di ruangmenyala.com, mereka bisa langsung cek sebenarnya mereka sesehat apa sih? Apakah dia di bawah rata-rata Indonesia, di atas Indonesia, atau udah ideal atau belum? Karena menurut kita bahwa udah banyak yang punya gaya hidup cek kesehatan fisiknya. Oh, berat badan saya segini. Oh, tapi ternyata saya kolesterol gitu ya. Dan itu juga nggak menentukan berat badan yang lebih tinggi, lebih sehat. Begitupun juga dengan keuangan. Tadi ya, kalau gajinya lebih gede, sebenarnya apakah dia sehat finansial atau enggak? Jadi mereka bisa cek seharian apakah mereka sudah lebih baik atau enggak. Dan kedua adalah cus. Cus ini sebenarnya ada 2 dimensi. Satu adalah di riset Financial Fitness Index, mereka yang sering terekspos dengan edukasi finansial, mereka yang sering berkonsultasi dengan konsultasi finansial keuangan atau expert, nilai skornya itu jauh lebih bagus dibandingkan dengan mereka yang tidak terekspos dengan edukasi finansial yang benar. Mereka yang punya teman-teman yang mendukung tentang finansial juga nilai skornya lebih bagus, karena emang ada banyak pengaruh dari teman dan keluarga untuk dalam membuat financial decision. Oleh karena itu di Nyala OCBC NISP kita juga memberikan edukasi financial fitness yang mereka bisa selalu ikuti, karena dengan begitu mereka jadi punya edukasi yang lebih baik. Kita juga punya Nyala Trainer dan Nyala Advisor dan Nyala Buddy yang bisa ngebantu mereka untuk membuat perencanaan keuangan. Begitupun juga dengan sebuah komunitas yang sama-sama punya goal agar kesehatan finansial lebih baik. Sehingga jadi mereka bisa improve. Di cus yang kedua, kita melihat memang di tahun 2022, bahkan di awal tahun kita lihat ya banyak sekali masyarakat Indonesia yang kena investasi bodong. Sehingga memang penting bahwa mereka harus benar-benar teliti dengan lebih baik. Sebuah lembaga keuangan yang diawasi OJK, yang memang bertanggung jawab dalam memberikan instrumen-instrumen keuangannya. Karena nggak bisa dipungkiri mereka harus memilih instrumen keuangan dari lembaga yang mumpuni. Kedua, mereka pun menyesuaikan dengan profil resiko dan tujuan mereka, goal mereka gitu. Itu yang kita bilang di cus. Di cuan kita juga lihat tadi ya,
mau tadi gajinya rendah, gajinya tinggi, mereka masih struggle dengan penghasilan atau segala macam, kita lihat bahwa mereka harus makin termotivasi, levelnya makin meningkat. Jadi di Nyala, layanan Nyala kami pun, kami menyiapkan sebuah benefit yang bertingkat, di mana kalau misalnya saldo gabungan mereka nggak cuma tabungan, tapi investasi mereka dan berbagai macam instrumen keuangan mereka miliki ini semakin tinggi saldonya, kita akan berikan layanan tadi ya, nge-gym finansial yang lebih baik dari kelas, edukasi, termasuk juga benefit transaksi yang akan lebih baik. Tujuannya satu, kita ingin mereka lebih sehat finansial, dan mudah-mudahan ini menjadi sumbangsi juga agar Indonesia bisa bangkit sehat finansial lebih baik. Oke, one stop shop demi kemerdekaan finansial masyarakat Indonesia. Yes. Terima kasih Mas Amir Wijaya sudah banyak. berbagi tipsnya. Semoga semakin banyak warga Indonesia, apalagi anak-anak muda yang semakin sehat finansialnya. Terima kasih Thank you. sudah bergabung di Kompas Makasih. Bisnis. Sehat selalu Mas Amir. Yuk. Dan saudara